A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kami kelompok 5 di video kali ini akan membahas materi mengenai layanan pendidikan inklusif. Adapun anggota dari kelompok ini yaitu yang pertama ada Nafisya Cahya Amerli Effendi, yang kedua ada Wode Syifa Ayudia Putri, yang ketiga ada Nurjana, yang keempat ada Nur Hamsia, yang kelima ada Sri Wahyuni, dan yang keenam ada Maidana Ayu Adriani Ruslan. Baik, kita akan melangkah ke materi pertama yaitu mengenai konsep pelayanan pendidikan inklusif yang akan dibawakan oleh Nafisya Cahya Amerli Effendi. Baik, yang pertama saya di sini akan menjelaskan mengenai konsep pelayanan pendidikan inklusif. Inklusif dapat diartikan sebagai cara berpikir dan bertindak yang memungkinkan setiap individu merasa diterima dan dihargai, yang berarti bahwa semua anak dapat diterima meskipun konsep semua anak ini harus cukup jelas dan masih sulit bagi banyak orang untuk memahaminya. Pendidikan inklusif adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar. Jadi, menurut salah seorang ahli, yaitu menurut Hildegard Olsen, pendidikan inklusif adalah sekolah yang dimana harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya. Hal ini mencakup anak-anak yang penyandang cacat dan berbakat. Konsep pendidikan inklusif ini berfokus pada pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman siswa serta komitmen untuk memenuhi berbagai kebutuhan belajar mereka. Pendidikan inklusif ini tidak hanya berlaku bagi siswa dengan disabilitas, tetapi juga bagi mereka yang berasal dari latar belakang budaya, bahasa, dan sosial ekonomi yang berbeda. Juga telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Ayat 1 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Jadi, ada beberapa tujuan utama dari layanan pendidikan inklusif ini. Yang pertama, meningkatkan akses pendidikan. Jadi, dalam meningkatkan akses pendidikan ini, kita harus memberikan akses yang sama kepada semua siswa tanpa memandang latar belakang atau kemampuan mereka. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif. Dalam menciptakan suasana kelas yang mendorong semua siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan belajar, kita dapat belajar dari satu sama lain. Yang ketiga, mendukung perkembangan sosial dan emosional. Dalam mendukung perkembangan sosial dan emosional ini, kita membantu siswa dengan kebutuhan khusus untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman-teman sebayanya. Yang keempat, memberikan dukungan individual. Dalam memberikan dukungan individual ini, kita menawarkan dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa, termasuk penyesuaian dalam metode pengajaran, materi pembelajaran, dan lingkungan belajar untuk memastikan semua siswa dapat belajar dengan efektif. Yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam hal ini, mendorong penggunaan metode pengajaran yang beragam dan inovatif yang tidak hanya bermanfaat bagi siswa. Yang keenam, menyiapkan siswa untuk kehidupan di masyarakat. Dalam hal ini, kita membekali siswa dengan keterampilan yang diperlukan. Yang ketujuh, mengurangi stigma dan diskriminasi. Dalam hal ini, membangun kesadaran dan pemahaman di antara siswa, guru, dan masyarakat tentang pentingnya inklusif, serta mengurangi stigma terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus. Yang kedelapan, meningkatkan kolaborasi. Dengan meningkatkan kolaborasi ini, kita antara guru, orang tua, dan profesional lainnya dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung bagi semua siswa. Yang kesembilan, meningkatkan kesadaran dan pemahaman. Dalam meningkatkan pemahaman tentang keragaman, kemampuan di kalangan siswa dan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan menerima. Yang ke-10, yang terakhir, memfasilitasi pembelajaran seumur hidup. Dalam hal ini, kita mendorong sikap positif terhadap pembelajaran dan pengembangan diri sepanjang hayat, sehingga siswa merasa termotivasi untuk terus belajar dan berkembang meskipun setelah meninggalkan sekolahnya. Jadi, dengan mencapai tujuan-tujuan ini, layanan pendidikan inklusif berkontribusi pada penciptaan sistem pendidikan yang lebih adil, setara, dan responsif terhadap kebutuhan semua siswa.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip layanan pendidikan inklusif. Jadi, prinsip layanan pendidikan inklusif ini ada dua. Yang pertama, prinsip dasar, dan yang kedua, prinsip khusus. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar dalam layanan pendidikan inklusif menurut Musjafak Asjari pada tahun 1995. Prinsip yang pertama, keseluruhan anak atau all the children. Jadi, layanan pendidikan pada anak berkebutuhan khusus harus didasarkan pada pemberian kesempatan kepada seluruh anak berkebutuhan khusus dari berbagai derajat, ragam, dan bentuk kecacatan yang ada. Dengan layanan pendidikan ini, diharapkan anak mengembangkan potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin. Yang kedua, prinsip kenyataan atau reality. Jadi, hal ini sangat penting mengingat melalui tahapan ini, pelaksanaan pendidikan maupun pelaksanaan rehabilitasi dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, program yang dinamis atau a dynamic program. Pendidikan pada dasarnya bersifat dinamis. Dinamika dalam proses pendidikan terjadi karena subjek didiknya selalu berkembang, sehingga penyesuaian layanan harus memperhatikan perkembangan yang terjadi pada subjek didik. Yang keempat, kesempatan yang sama atau equality of opportunity. Pada dasarnya, anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya tanpa memprioritaskan jenis-jenis kecacatan yang dialaminya. Kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan menuntut penyelenggara pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus untuk menyediakan dan mengusahakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak dan variasi kecacatannya. Yang kelima, kerjasama atau kooperatif. Pendidikan berkebutuhan khusus tidak akan berhasil mengembangkan potensi mereka jika tidak melibatkan pihak-pihak yang terkait. Salah satunya yaitu orang tua untuk merancang dan menyelenggarakan program pendidikan. Selain orang tua, diantaranya yaitu dokter, psikologis, psikiater, pekerja sosial, ahli terapi, okupasi, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip khusus yang berkaitan dengan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus menurut Anastasia Widjajanti dan Immanuel Hittipeu pada tahun 1995. Yang pertama, prinsip totalitas. Prinsip totalitas berarti keseluruhan atau keseutuhan. Dalam prinsip ini, guru dalam mengajar suatu konsep harus secara keseluruhan atau utuh. Keseluruhan yang dimaksudkan bahwa dalam mengenalkan konsep sedapat mungkin melibatkan keseluruhan indera, sedangkan keutuhan dimaksudkan bahwa konsep yang dikenalkan harus utuh, tidak sepotong-potong. Yang kedua, prinsip keperagaan. Prinsip keperagaan sangat dibutuhkan untuk menjelaskan konsep baru pada anak tunanetra. Prinsip peragaan ini berkaitan erat dengan tipe belajar anak. Ada anak yang mudah menerima konsep melalui indera perabaan, ada anak yang mudah melalui indera pendengaran, dan lain-lain. Jadi, dengan peraga, anak akan terhindar dari verbalisasi. Yang ketiga, prinsip berkesinambungan. Prinsip berkesinambungan sangat dibutuhkan anak tunanetra dalam mempelajari konsep mata pelajaran. Jadi, mata pelajaran yang satu harus berkesinambungan dengan mata pelajaran yang lain. Kesinambungan tersebut dalam hal materi dan istilah yang digunakan oleh guru jika tidak ada anak tunanetra akan mengalami kebingungan. Selanjutnya, prinsip aktivitas. Jadi, prinsip aktivitas ini penting artinya dalam kegiatan belajar anak. Murid dapat memberikan respon terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Reaksi ini dilaksanakan dalam bentuk mengamati sendiri dengan bekerja sendiri. Yang kelima, prinsip individual. Prinsip individual dalam pembelajaran berarti pengajaran dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan individu anak, potensi anak, bakat, dan kemampuan masing-masing anak. Prinsip individual sangat dibutuhkan dalam mendidik anak tunanetra. Prinsip ini merupakan ciri khusus dalam layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Guru harus mengajar satu persatu sesuai dengan perbedaan anak. Baik, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait fasilitas dalam layanan pendidikan inklusif. Setiap sekolah penyelenggara inklusif harus mempersiapkan alat untuk asesmen dan alat bantu pembelajaran yang sesuai dengan kekhususan anak. Untuk yang pertama yaitu tunanetra.
Alat-alat yang digunakan untuk gangguan penglihatan atau tunanetra yang pertama yaitu alat asesmen. Alat yang digunakan untuk asesmen penglihatan anak tunanetra seperti SPR Trial Lens Set, Snellen Charts, Ishihara Test, dan yang terakhir yaitu Snellen Charts Elektronik. Untuk yang kedua yaitu alat yang digunakan orientasi dan mobilitas. Anak tunanetra mengalami gangguan orientasi mobilitas baik sebagian maupun secara keseluruhan dapat menggunakan alat-alat seperti tongkat panjang tongkat lipat, blindfold, bola bunyi, tutup kepala. Kemudian yang ketiga yaitu alat bantu pembelajaran atau akademik. Untuk membantu penguasaan kemampuan di bidang akademik, maka dibentukkan pelayanan dan peralatan khusus seperti globe timbul, peta timbul, penglaris braille, papan baca, kompas braille, kamus bicara, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu alat bantu visual. Kelainan penglihatan anak tunanetra bervariasi dari yang ringan atau low vision sampai yang total atau total blind. Untuk membantu memperjelas penglihatannya pada anak tunanetra low vision yang dapat digunakan alatnya yaitu seperti Magnifice Lens Set, CCTV, ViewScan. Kemudian alat bantu audif untuk melatih kepekaan pendengaran anak tunanetra agar dapat mengikuti pembelajaran dengan lancar, dapat digunakan alat-alat seperti tape recorder double deck, alat musik pukul, alat musik tiup. Kemudian yang keenam yaitu alat latihan fisik. Untuk mengembangkan kemampuan fisiknya, dapat digunakan alat seperti catur tunanetra, sepak bola dengan bola berbunyi, papan keseimbangan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu terhadap anak tunarunggu atau gangguan komunikasi. Kemudian alat-alat yang dapat digunakan yang pertama yaitu alat asesmen. Asesmen kelainan pendengaran dilakukan untuk mengukur kemampuan pendengaran atau untuk menentukan tingkat kekuatan suara atau sumber bunyi. Dalam hal ini dapat menggunakan alat seperti mobile sound proof, scam test, bunyi-bunyian, audio meter, T-blanco, audiogram, dan sebagainya. Yang kedua yaitu alat bantu dengar. Untuk membantu pendengarannya dapat dilakukan penggunaan alat bantu dengan hearing aid seperti model saku, model belakang, model kacamata. Untuk membantu pendengaran dalam proses pembelajaran digunakan alat seperti hearing group, lobe induction system. Kemudian yang ketiga yaitu latihan bina persepsi bunyi dan irama. Untuk mengembangkan komunikasi dan bahan dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat seperti spetal cermin, speech and sound simulation, alat musik perkusi, TV dan LCD, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu alat bantu belajar atau akademik. Untuk membantu penguasaan kemampuan di bidang akademik, maka dibutuhkan layanan dan peralatan khusus seperti anatomi telinga, miniatur benda, puzzle buah-buahan, binatang, konstruksi, kartu kata, kartu kalimat, atlas, globe, dan sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu alat latihan fisik. Untuk mengembangkan kemampuan motorik atau fisik anak tunarungu, dapat digunakan alat seperti bola dan net volley, bola sepak, raket bulu tangkis dan shuttlecock. Kemudian C, anak tunagarita atau anak lamban belajar. Alat-alat yang digunakan yang pertama yaitu alat asesmen. Asesmen pada anak tunagarita dilakukan untuk mengukur tingkat inteligensi dan kognitif baik secara individual maupun kelompok. Dapat digunakan alat seperti tes inteligensi WISE-R, Cognitive Ability Test, tes inteligensi Stanford Binet. Kemudian yang kedua yaitu latihan sensori visual. Untuk membantu sensori visual anak tunagarita dapat dilakukan dengan alat seperti gradasi kubus, gradasi blok 1, gradasi blok 2, silinder 1, silinder 2, sampai silinder 3, puzzle binatang, multi indra, papan geometri, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu latihan sensori perabaan. Untuk membantu sensori perabaan anak tunagarita dapat dilakukan dengan alat seperti keping raba 1, keping raba 2, keping raba 3, kemudian fab and hand, kemudian taktila, dan sebagainya. Yang keempat yaitu sensori pengecap dan perasa. Alat yang digunakan melatih sensori pengecap dan perasa itu berupa gelas raba, botol aroma, dan tactile perception. Kemudian yang kelima yaitu latihan bina diri. Alat yang digunakan latihan bina diri dapat berupa berpakaian 1, berpakaian 2, berpakaian 3, kemudian dressing frame set, sikat gigi, dan sebagainya. Kemudian yang keenam yaitu konsep dan simbol bilangan. Alat yang digunakan melalui konsep dan simbol bilangan berupa keping pecahan, geometri 3 dimensi, tiang bilangan. Kemudian yang ketujuh yaitu kreativitas dan daya pikir. Alat yang digunakan seperti Dashbox Saturn, Das Wivelhofen, Maxi Steinwagen, dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan yaitu alat pengajaran bahasa. Alat yang digunakan melatih berbahasa dapat berupa pias kalimat, pias huruf, alfabet. Kemudian yang kesembilan yaitu latihan perseptual motor.
Alat yang digunakan untuk melatih perseptual motor yaitu yang pertama, bak pasir, papan keseimbangan, Blanchard Zener, Blanchard Brett, dan sebagainya. Kemudian D, yaitu anak tunadaksa. Alat-alat yang digunakan yang pertama yaitu alat asesmen. Asesmen dilakukan pada anak tunadaksa dilakukan untuk mengetahui keadaan postur tubuh, keseimbangan tubuh, kekuatan otot, mobilitas, inteligensi, serta perabaannya. Alat-alat yang digunakan yang pertama yaitu finger goniometer, kemudian flexiometer, plastic hammer, dan sebagainya. Yang kedua yaitu alat latihan fisik. Agar anak tunadaksa dapat melakukan kegiatan kehidupan sehari-hari diperlukan latihan dengan menggunakan alat seperti pulley weight carnival table, kemudian squeeze ball, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu alat bina diri. Agar anak tunadaksa dapat melakukan perawatan diri dan kegiatan hidup sehari-hari atau activity of daily living, maka perlu latihan alat seperti swivel utensil, dressing frame set, lacing shoes, dan sebagainya. Keempat yaitu alat ortotik dan prostetik. Agar anak tunadaksa dapat melakukan ambulansi dan kegiatan hidup sehari-hari atau activity of daily living, maka perlu alat bantu prostotik dan prostetik. Alat yang digunakan seperti cock up raising spline, flexion extension, back spline, dan sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu alat bantu belajar atau akademik. Untuk membantu penguasaan kemampuan bidang akademik terhadap anak tunadaksa, maka dibentukkan layanan dan peralatan khusus dengan alat-alat seperti kartu abjad, kartu kata, kartu kalimat, abakus, dan weiser, kemudian tosro seluruh badan, dan sebagainya. Oke, untuk E yaitu tunalaras. Alat-alat yang digunakan yaitu yang pertama asesmen gangguan perilaku. Asesmen dilakukan pada anak tunalaras untuk mengetahui penyimpangan perilaku anak. Kemudian adapun alat yang digunakan yaitu Adaptive Behavior Inventory for Children atau inventarisasi perilaku adaptif untuk anak-anak. Kemudian AAMD Adaptive Behavior Scale atau skala perilaku adaptif AAMD. Yang kedua yaitu alat terapi perilaku. Untuk mereduksi perilaku yang menyimpang, maka dibutuhkan peralatan khusus seperti dog walk, step and count, papan house, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu alat terapi fisik. Untuk mengembangkan kemampuan motorik atau fisik anak tunalaras, alat yang digunakan bisa berupa matras, meja pingpong, power rider, dan sebagainya. Kemudian F, anak berbakat. Adapun alat yang digunakan yang pertama yaitu alat asesmen. Asesmen dilakukan pada anak berbakat untuk mengetahui keberbakatan dan menilai tentang kebutuhan untuk menempatkan dalam program-program pendidikan sesuai dengan dan dalam rangka pengembangan potensinya. Adapun alat yang digunakan adalah tes inteligensi, cognitive ability test, differential aptitude test, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, alat bantu ajar atau akademik. Sarana dan prasarana belajar yang diperlukan seperti sumber belajar, buku paket, buku perlengkapan, buku referensi, modul ajar, lembar kerja. Kemudian yang ketiga yaitu media pembelajaran seperti radio, TV, kaset recorder, komputer, dan sebagainya. Selanjutnya G, anak yang mengalami kesulitan belajar. Adapun alat-alat yang digunakan yang pertama yaitu alat asesmen. Asesmen pada anak yang mengalami kesulitan belajar dilakukan untuk mengetahui bentuk kesulitan belajar dan untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program pembelajarannya. Untuk alat-alat yang digunakan untuk alat asesmennya itu instrumen ungkap riwayat kelainan, tes inteligensi. Kemudian yang kedua yaitu alat bantu ajar atau akademik. Kesulitan belajar membaca, kesulitan belajar bahasa, kesulitan belajar menulis, kesulitan belajar matematika. Yang kedua yaitu alat bantu ajar atau akademik. Adapun alat-alat yang digunakan yaitu kartu abjad, kartu kata, kartu kalimat, balok bilangan 1, kata bilangan, papan bilangan, dan sebagainya. Itulah materi yang bisa saya paparkan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi model layanan pendidikan inklusif. Model-model pembelajaran pendidikan inklusif yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan peserta didik, baik peserta didik normal maupun peserta didik berkebutuhan khusus, diantaranya meliputi yang pertama adalah model kelas reguler atau inklusif penuh.
Nah, model ini merupakan model pembelajaran yang menggabungkan peserta didik berkebutuhan khusus dengan peserta didik reguler dengan catatan peserta didik berkebutuhan khusus tidak mengalami gangguan intelektual yang signifikan. Nah, dalam kelas ini tidak terdapat perlakuan atau pelayanan khusus. Semua peserta didik diperlakukan sama. Kemudian, model yang kedua yaitu adalah model cluster. Nah, pada model ini, peserta didik berkebutuhan khusus dikelompokkan tersendiri, akan tetapi tetap belajar secara bersama-sama dengan peserta didik reguler dalam satu kelas. Nah, dalam kelas ini, peserta didik berkebutuhan khusus didampingi oleh pendamping supaya peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dapat memperoleh pembelajaran selayaknya peserta didik reguler. Nah, peran pendamping dalam model ini yaitu adalah memberikan pelayanan khusus ketika peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus mengalami kesulitan ataupun hambatan dalam belajarnya. Kemudian model yang ketiga adalah model pull out. Jadi, model pembelajaran ini menempatkan peserta didik berkebutuhan khusus di ruang tersendiri untuk memperoleh materi pelajaran tertentu dengan pendampingan khusus oleh guru khusus. Nah, terdapat komponen-komponen tertentu dalam materi pelajaran yang memerlukan penyampaian secara khusus kepada peserta didik berkebutuhan khusus yang disebabkan terjadinya ketimpangan apabila harus belajar bersama dengan peserta didik lainnya. Nah, pada model ini disediakan waktu khusus di mana peserta didik berkebutuhan khusus dipindahkan dari kelas reguler untuk memperoleh pelayanan khusus dengan materi, strategi, metode, serta media yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, yang keempat adalah model cluster dan pull out. Nah, model ini merupakan gabungan antara model pembelajaran cluster dan model pembelajaran pull out. Nah, sistem model pembelajaran ini pada waktu-waktu tertentu peserta didik berkebutuhan khusus dikelompokkan tersendiri, tetapi masih dalam satu kelas reguler dengan pendampingan khusus. Kemudian di waktu-waktu lain peserta didik berkebutuhan khusus ditempatkan di kelas atau ruangan khusus untuk diberikan pelayanan khusus dengan materi, strategi, metode, serta media yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang kelima adalah model kelas khusus. Nah, model ini merupakan model pembelajaran yang hanya menyediakan kelas bagi peserta didik berkebutuhan khusus secara penuh tanpa adanya peserta didik normal sekalipun dalam satu kelas. Nah, akan tetapi di waktu tertentu peserta didik berkebutuhan khusus digabungkan dengan peserta didik reguler. Nah, model kelas khusus ini memiliki keunikan tersendiri di mana kelas-kelas untuk peserta didik berkebutuhan khusus berada dalam satu komplek yang sama dengan kelas reguler. Model kelas khusus ini, peserta didik berkebutuhan khusus dapat berinteraksi dengan peserta didik reguler secara tidak langsung di dalam kelas dan berinteraksi secara langsung di luar kelas. Baik, yang terakhir adalah model khusus penuh, yaitu model yang digunakan sekolah yang mengadakan kelas khusus bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, pembelajaran pada model ini, peserta didik berkebutuhan khusus belajar berbarengan dengan peserta didik berkebutuhan khusus lainnya secara full dan tidak bercampur dengan peserta didik reguler meskipun dilaksanakan di sekolah reguler. Baik, itulah saja pemaparan materi dari saya. Pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai implementasi pendidikan inklusi di Indonesia. Implementasi pendidikan inklusif di setiap negara sangat bervariasi. Hal ini disebabkan karena adanya budaya dan tradisi yang berbeda. Nah, perbedaan yang ada juga terletak pada pelaksanaan yang terjadi di setiap di tingkat provinsi, kota, dan meluas hingga ke ranah sekolah. Menurut Dharma dan Rushdi. Nah, keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi dipengaruhi pada beberapa faktor, yaitu faktor budaya, politik, dan sumber daya manusia. Hingga kini, sekolah inklusif masih menjalankan perbaikan di beberapa bidang. Berdasarkan filosofi dan pentingnya pendidikan inklusif, beberapa ilmuwan menekankan bahwa pendidikan inklusif memiliki beberapa prinsip, diantaranya yang pertama, mengajar semua anak yang berkebutuhan khusus di kelas reguler tanpa memandang jenis kelamin. Yang kedua, memberi semua siswa kesempatan terbesar senantiasa belajar di setiap kontribusi. Yang ketiga, menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh sekolah umum. Yang keempat, memberikan dukungan
kepada guru dan manajer reguler atau menyediakan waktu, latihan, sumber daya, dan strategi. Yang kelima, jadwal disamaratakan baik untuk siswa berkebutuhan khusus dan yang lainnya. Yang keenam, mengikut sertakan siswa yang berkebutuhan khusus untuk kelas-kelas akademik dan kegiatan setelah sekolah dan anak-anak seusianya seperti seni, musik, senam, studi lapangan, dan pelatihan kelulusan. Yang ketujuh, siswa-siswa berkebutuhan khusus menggunakan kantin, lapangan, perpustakaan, dan sarana serta prasarana lainnya secara bersama-sama. Nah, yang kedelapan, persahabatan di antara keduanya selalu didorong untuk senantiasa dilakukan. Yang kesembilan, lingkungan masyarakat harus menerima siswa yang berkebutuhan khusus jika perlu. Yang kesepuluh, semua anak harus diajarkan terkait dengan aturan menerima dan memahami perbedaan di setiap manusia. Yang kesebelas, menempatkan anak yang tidak memerlukan pendidikan khusus di sekolah yang sama dengan anak yang memerlukan pendidikan khusus. 12. Orang tua harus serius dalam memberikan rasa kepedulian. Dan yang terakhir, menyediakan program pendidikan yang rata. Lanjut, berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka muncullah implikasi, yaitu yang pertama, peserta didik. Nah, pendidikan inklusif sangat diharapkan bisa membackup semua anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah umum, terlepas dari kondisi atau batasan, baik yang berkaitan dengan disabilitas atau kekhususan, gender, asal daerah, dan lain-lain. Terpenting lagi, anak-anak yang membutuhkan pendidikan khusus awalnya tidak memiliki hambatan besar untuk mendapatkan pendidikan di sekolah umum. Yang kedua, kurikulum atau program pendidikan. Nah, kurikulum atau program pendidikan ini untuk semua peserta didik dan anak-anak berkebutuhan khusus bersifat fleksibel pada tataran pelaksanaannya, sehingga dapat diterapkan kepada semua orang yang menyandang berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, EAP bisa dikatakan sebagai pendekatan yang memiliki hubungan dan efektivitas yang tinggi. Layanan, bimbingan, dan konseling yang mumpuni akan menjadikan tujuan institusional bergerak secara komprehensif, sehingga hal tersebut akan membuat para peserta didik memiliki unggulan dalam hal karir, sosial, serta yang paling terpenting adalah individunya. Yang ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, pendidik dan guru pendidikan sangat menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai kesuksesan pada penyelenggaraannya di dalam suatu lembaga. Umumnya, guru yang paling populer adalah mereka yang memiliki keterampilan profesional untuk memahami perbedaan individu, mengembangkan materi yang berkaitan dengan kepentingan pendidikan, dan kegiatan pendidikan dalam kemampuan mereka dalam menggunakan metode. Terus yang keempat, sarana dan prasarana. Keberadaan dan pengadaan sarana dan prasarana menjadi faktor yang sangat krusial, terutama bagi anak berkebutuhan khusus. Sarana dan prasarana yang produktif memungkinkan siswa untuk melakukan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang menarik serta menyenangkan. Yang kelima, evaluasi. Nah, evaluasi termaksud ke dalam aspek terpenting dari suatu kegiatan belajar dan mengajar. Evaluasi dalam pendidikan inklusif diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa kontribusi yang bermakna untuk memberikan encourage siswanya untuk visioner, dan bukan menjadi bumerang dalam melakukan evaluasi yang tentunya memadamkan semangat untuk belajar. Evaluasi tersebut diharapkan menjadi evaluasi yang bersifat evaluatif, bukan judgmental. Yang keenam, pengawasan. Pengawasan pada dasarnya mendapatkan dudukan yang bisa dijangkau untuk mengelola lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan untuk memberikan layanan yang sesuai dan dengan minimal standar dalam pelayanan. Pada aspek keguruan pendidikan inklusif, pengawasan berkelanjutan diperlukan sebagai bagian dari pelaksanaan pendidikan inklusif. Hal tersebut dimaksud untuk diberikan pada pengawasan kinerja daripada pengawasan administratif. Oleh karena itu, pengawasan membutuhkan wawasan tentang keragaman siswa berkebutuhan khusus.
Yang terakhir atau yang ketujuh, partisipasi masyarakat. Nah, untuk menjamin keberlanjutan implementasi pendidikan inklusif, diperlukan berbagai keikutsertaan dari berbagai aspek, terutama orang tua, organisasi profesi, serta masyarakat. Oleh karena itu, beberapa penyelenggaraan pendidikan inklusif bisa dilirik secara mudah. Nah, penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak akan menghasilkan hasil yang masih maksimal jika tidak ada partisipasi dari masyarakat. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan membawakan materi mengenai hambatan dan solusi pelaksanaan sekolah inklusif di Indonesia. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Terdapat banyak tantangan yang dihadapi baik dari dalam maupun luar sekolah. Tantangan ini akan menjadi hambatan dalam terciptanya pendidikan inklusif yang baik. Hambatan-hambatan tersebut antara lain: yang pertama, hambatan dari tenaga pengajar dalam hal ini adalah guru. Hambatan tersebut antara lain kurangnya pengetahuan guru tentang anak berkebutuhan khusus atau ABK, minimnya keterampilan guru dalam menangani ABK, sikap guru yang masih memandang sebelah mata terhadap anak berkebutuhan khusus, kualitas guru yang belum memadai dan kurang sensitif atau protektif terhadap permasalahan anak berkebutuhan khusus, tidak ada kejelasan aturan mengenai peran, tugas, dan tanggung jawab guru, dan minimnya diskusi rutin, model kolaborasi sebagai panduan dan dukungan anggaran. Nah, selanjutnya hambatan dari sarana dan prasarana. Yang pertama, ada keterbatasan sarana dan prasarana khusus untuk pendidikan inklusif. Yang kedua, sarana yang terbatas menghambat sekolah dalam memberikan pelayanan optimal untuk anak berkebutuhan khusus. Dan yang ketiga adalah biaya yang tinggi untuk menyediakan alat-alat bagi anak yang berkebutuhan khusus. Yang ketiga, ada hambatan dari orang tua dan masyarakat. Yang pertama, rendahnya kesadaran orang tua tentang hak-hak anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, sikap negatif orang tua terhadap pendidikan inklusif dapat memengaruhi sikap anak mereka. Yang ketiga, orang tua yang tidak mendukung pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus sehingga menghambat perkembangan anak. Lalu ada rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerima dan mendukung anak berkebutuhan khusus. Nah, sebagai langkah untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang efektif dan menyeluruh, perlu adanya upaya konkret dalam mengatasi berbagai tantangan yang telah diuraikan sebelumnya. Berbagai kendala mulai dari aspek tenaga pengajaran, sarana prasarana, hingga dukungan orang tua dan masyarakat perlu ditangani secara komprehensif agar pendidikan inklusi dapat berjalan optimal. Nah, solusi yang dapat diberikan antara lain solusi untuk hambatan dari tenaga pengajar, dalam hal ini guru. Yang pertama, dilakukan pelatihan dan pengembangan terhadap kompetisi guru. Yang kedua, peningkatan kesadaran dan sikap positif. Yang ketiga, panduan jelas tentang peran dan tanggung jawab guru terhadap anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir adalah mendorong diskusi dan kolaborasi rutin. Lalu solusi untuk hambatan sarana dan prasarana. Yang pertama, peningkatan anggaran untuk pendidikan inklusif. Yang kedua, kemitraan dengan lembaga organisasi sosial. Yang ketiga adalah optimalisasi sumber daya yang ada. Lalu, solusi untuk hambatan dari orang tua dan masyarakat. Yang pertama, edukasi kepada orang tua tentang hak-hak anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Lalu ada pembentukan kelompok dukungan orang tua anak berkebutuhan khusus. Nah, yang terakhir adalah mengurangi stigma dengan program edukasi masyarakat. Nah, itu saja pembawaan materi dari saya. Semoga bisa menambah pengetahuan mengenai hambatan dan solusi pelaksanaan sekolah inklusif di Indonesia. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawa. Oke, baik, tidak terasa kita sudah masuk pada poin terakhir dalam materi ini. Nah, poin terakhirnya yaitu mengenai cara mengatasi kesulitan belajar anak berkebutuhan khusus di kelas inklusif. Nah, yang pertama itu ada strategi pembelajaran bagi anak tunanetra. Nah, strategi pembelajaran pada dasarnya adalah pendayagunaan secara tepat dan optimal dari semua komponen yang terlibat dalam proses pembelajaran yang meliputi tujuan, materi pembelajaran, media, metode, siswa, guru, lingkungan belajar, dan evaluasi sehingga proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien.
Nah, beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi pembelajaran antara lain yaitu berdasarkan pengolahan pesan terdapat dua strategi, yaitu strategi pembelajaran deduktif dan induktif. Nah, yang kedua itu berdasarkan pihak pengolah pesan, yaitu strategi pembelajaran ekspositorik dan heuristik. Nah, berdasarkan pengaturan guru, yaitu strategi pembelajaran dengan seorang guru dan beregu. Berdasarkan jumlah siswa, yaitu strategi klasikal, kelompok kecil dan individual. Berdasarkan interaksi guru dan siswa, yaitu strategi tatap muka dan melalui media. Nah, selain strategi yang telah saya sebutkan tadi, ada strategi lain yang dapat diterapkan, yaitu strategi individualisasi, kooperatif, dan modifikasi perilaku. Nah, yang kedua, strategi pembelajaran bagi anak berbakat. Strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berbakat akan mendorong anak tersebut untuk berprestasi. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan strategi pembelajaran adalah pembelajaran harus diwarnai dengan kecepatan dan tingkat kompleksitas. Tidak hanya mengembangkan kecerdasan intelektual semata, tetapi juga mengembangkan kecerdasan emosional. Nah, yang ketiga itu berorientasi pada modifikasi proses, konten, dan produk. Terus model-model layanan yang biasanya diberikan pada anak berbakat yaitu model layanan perkembangan kognitif dan afektif, nilai, moral, kreativitas, dan bidang khusus. Terus strategi yang ketiga yaitu strategi pembelajaran bagi anak tunagrahita. Nah, strategi pembelajaran anak tunagrahita ringan yang belajar di sekolah umum akan berbeda dengan strategi anak tunagrahita yang belajar di sekolah luar biasa. Nah, strategi yang dapat digunakan dalam mengajar anak tunagrahita antara lain strategi pembelajaran yang diindividualisasikan, strategi kooperatif, dan strategi modifikasi tingkah laku. Terus strategi yang keempat yaitu strategi pembelajaran bagi anak tunadaksa. Nah, strategi yang biasa diterapkan bagi anak tunadaksa yaitu melalui pengorganisasian tempat pendidikan sebagai berikut. Nah, yang pertama pendidikan integrasi atau terpadu, yaitu yang kedua pendidikan segresi, yaitu terpisah. Yang ketiga itu penataan lingkungan belajar. Nah, untuk strategi yang kelima yaitu strategi pembelajaran bagi anak tunalaras. Nah, untuk memberikan layanan kepada anak tunalaras, Kaufman 1985 mengemukakan model-model pendekatan sebagai berikut, yaitu model biogenetik, yang kedua itu model behavioral atau tingkah laku, yaitu yang ketiga model psikodinamika, dan yang terakhir itu model ekologis. Nah, untuk strategi yang keenam yaitu strategi pembelajaran bagi anak dengan kesulitan belajar. Nah, yang pertama itu anak berkesulitan belajar membaca, yaitu melalui program delivery dan remedial teaching. Terus yang kedua itu anak berkesulitan belajar menulis, yaitu melalui remedial sesuai dengan tingkat kesalahan. Nah, yang ketiga itu anak berkesulitan belajar berhitung, yaitu melalui program remedi yang sistematis sesuai dengan urutan dari tingkat konkret, semi konkret, dan tingkat abstrak. Nah, untuk strategi yang terakhir yaitu strategi pembelajaran bagi anak tunarungu. Nah, strategi yang biasa digunakan untuk anak tunarungu antara lain yaitu strategi deduktif, induktif, heuristik, ekspositorik, klasikal, kelompok, dan individual, kooperatif, dan modifikasi perilaku. Baik, itulah yang dapat saya paparkan untuk materi terakhir ini. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Nah, kita sudah menyaksikan pemaparan materi mengenai layanan pendidikan inklusif yang terdiri dari materi pertama yaitu konsep layanan pendidikan inklusif, materi kedua prinsip layanan pendidikan inklusif, materi ketiga model layanan pendidikan inklusif, materi keempat
fasilitas pendidikan inklusif, materi kelima, implementasi pendidikan inklusi di Indonesia, materi keenam, hambatan dan solusi pelaksanaan sekolah inklusif di Indonesia, dan materi terakhir yaitu cara mengatasi kesulitan belajar anak berkebutuhan khusus di kelas inklusif. Nah, semoga dengan video ini bisa menambah pengetahuan teman-teman mengenai layanan pendidikan inklusif di Indonesia. Dan apabila banyak kekurangan di video kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.